Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah membahas bab 1, yaitu Hitoh Perjuangan Muhammadiyah. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab 2 tentang kaderisasi Muhammadiyah, yaitu lebih detailnya kita akan membahas bagaimana pengertian kader dan kaderisasi, tujuan kaderisasi, dan jalur kaderisasi di Muhammadiyah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kebenaran Muhammadiyah sebagai organisasi kader. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan peran Muhammadiyah dalam melahirkan kader persyarikatan umat dan bangsa. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan kaderisasi, perkaderan, dan jalur kaderisasi di Muhammadiyah. Langsung saja kita mulai. Kader dan kaderisasi. Kader dalam bahasa Prancis, cadre atau le cadre, maksudnya adalah anggota inti yang menjadi bagian terpilih dalam lingkup dan lingkungan pimpinan serta mendampingi di sekalian kepemimpinan. Dengan demikian, kader dapat didefinisikan sebagai kelompok yang lebih besar dan terorganisasi secara permanen. Kader bisa berarti pula sebagai jantung suatu organisasi. Jika kader dalam suatu organisasi lemah, maka seluruh kekuatan kepemimpinan juga akan lemah. Kemudian kaderisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaderisasi mengandung arti sebagai proses melahirkan kader. Dengan demikian, kaderisasi adalah suatu proses kegiatan sebagai upaya melahirkan kader. Kaderisasi juga merupakan usaha pembentukan seorang kader secara terstruktur. Seberapa penting kader bagi suatu organisasi atau persyarikatan? Yang pertama, kader sebagai inti gerakan organisasi. Yang kedua, kader merupakan syarat penting bagi berlangsungnya regenerasi kepemimpinan. Karena itulah, Muhammadiyah sebagai organisasi kader selalu memperhatikan dengan serius mengenai proses kaderisasi yang dijalankan. Muhammadiyah sebagai organisasi kader. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah telah memikirkan posisi strategis dan fungsi dari keberadaan kader dan anggota bagi kelangsungan eksistensi Muhammadiyah. Masa depan organisasi ini ditentukan oleh seberapa jauh keseriusan dalam membina dan memberdayakan para kader serta anggotanya. Proses pembinaan kader Muhammadiyah telah dilaksanakan melalui berbagai upaya dan media, baik langsung maupun tidak langsung. Hal-hal yang berkaitan dengan potensi sumber daya kader dan anggota yang dimiliki atau berada di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah anggota dan simpatisan yang banyak dan tersebar di berbagai bidang keahlian. Yang kedua, segmentasi kader berdasarkan kelompok umur dan status terdapat di berbagai organisasi otonom. Yang ketiga, jumlah siswa dan mahasiswa di perguruan Muhammadiyah sangat banyak. Yang keempat, keluarga, tokoh atau anggota Muhammadiyah merupakan sumber kader dan anggota yang banyak. Yang kelima, jaringan vertikal dan horizontal persyarikatan mulai dari ranting hingga pusat tersebar di penjuru tanah air. Yang keenam, amal usaha Muhammadiyah yang melimpah dengan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk perekrutan, pembinaan, serta pendistribusian kader dan anggota. Yang ketujuh, jaringan Muhammadiyah dengan organisasi-organisasi sejenis baik di dalam maupun di luar yang memiliki visi dan misi serupa. Dan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, sistem perkaderan Muhammadiyah yang mapan. Tujuan perkaderan Muhammadiyah adalah membentuk kader Muhammadiyah yang memiliki ruh atau spirit yang mempunyai
integritas dan kompetensi untuk berperan di persyarikatan dalam kehidupan umat dan dinamika bangsa serta konteks global. Dalam langkah gerak Muhammadiyah sebagaimana tujuan tersebut, maka kaderisasi atau perkaderan termasuk program strategis. Jalur kaderisasi Muhammadiyah, yaitu ada 4 jalur. Yang pertama, keluarga, yang kedua, amal usaha, yang ketiga, ortom atau organisasi otonom, dan yang keempat, program khusus dari Majelis Pendidikan Kader atau MPK. Dalam melaksanakan program perkaderan, Muhammadiyah telah menjadikan yang pertama, keluarga sebagai media sosialisasi nilai-nilai Islam dan juga wahana kaderisasi. Selain itu, keluarga juga untuk melangsungkan kepemimpinan dan regenerasi Muhammadiyah. Kemudian amal usaha. Amal usaha adalah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Contoh, melalui pendidikan formal dari TK ABA hingga perguruan tinggi. Yang keempat, organisasi otonom. Organisasi otonom atau ortom adalah jalur penting untuk memasok kader-kader muda yang kelak menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Dan yang terakhir adalah program khusus dari MPK. Program khusus berupa kegiatan-kegiatan baik formal maupun non-formal yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Kader atau MPK untuk membina dan memberdayakan potensi kader. Itu tadi pertemuan pertama pada bab 2 kaderisasi Muhammadiyah. Kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan kedua tentang kaderisasi Muhammadiyah. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.